Lalu kemudian pemimpin juga memiliki untuk mengayomi. Ya, sebagai seorang pemimpin juga harus bisa memiliki dan mengayomi rakyatnya tentunya ya. Dan sebaliknya bahwa rakyat juga memiliki kewajiban patuh kepada pemimpinnya, gitu ya. Nah, lalu selain kewajiban bahwa rakyat juga memiliki hak ya, tadi juga. Jadi sama-sama memiliki hak ya. Oleh karena itu salah satu contoh misalnya salah satu contoh hak rakyat dalam bidang politik misalnya. Termasuk rakyat bisa mencalonkan orang lain untuk menduduki jabatan, misalnya jabatan politik, dan kewajiban rakyat dalam bidang politik adalah ikut serta dalam pemilihan umum. Itu kan hak ya, hak dan kewajiban sebagai rakyat gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti itu tadi yang disajikan, kira-kira menurut panjenengan itu kan berdasarkan narasi yang misalnya yang sudah saya bacakan tadi, misalnya itu ya, kira-kira yang termasuk hak warga negara untuk mencalonkan kira-kira yang mana kira-kira? Nah, itu yang. Nah, jawabannya banyak ya. Jawabannya ada hak al-kafalah. Nah, itu dimasuk di modul berapa ya itu ya? Hak al-kafalah, hak musyawarah, hak muraqabat, kemudian hak al-azl, dan hak at-tamsyish. Tamsyish ya itu ya. Kira-kira menurut panjenengan kira-kira yang mana kalau milih misalnya ada soal seperti itu ya? Mohon diulang Bapak, tadi pilihannya apa saja? Pilihannya ya. Ada hak al-kafalah, ada hak al-musyawarah, kemudian hak al-muraqabat, ada hak al-azl, dan hak al-tarsih. Nah, itu ya. Kita dicari nanti kira-kira ada di modul berapa ya. Siapa yang merasa modulnya ke sana? Saya, Ustadz. Oke, kira-kira apa jawabannya? Mohon maaf sebelumnya saya ini pakai HP, nggak bisa tadi pakai laptop. Jadi al-kafalah, al-musyawarah, al-muraqabah, al-azl, tamyiz ya tadi yang terakhir. Tarsih. Nggih. Itu di modul berapa, Bu? Ini di modul 4. Nggih, di modul 4. Oke. Di Kira-kira jawabannya apa ya? Halaman 85. Modul 4. Modul 4 halaman 85. Oh, 85. Oke, nanti dilihat lagi ya. Kira-kira jawabannya mana? Tadi. Apa ya? Kayaknya yang ya. Yang hak tarsih. Tarsih ya. Nanti dilihat hak tarsih itu apa ya. Nah, dicatat nggih? Tolong dicatat
dan dipelajari. Nggih. Siapa tahu barangkali ada soal-soal yang muncul seperti itu. Kalau di dalam modul ini tidak ada keterangan untuk itu, Ustaz. Saya sedang buka modul ini. Tidak ada keterangan untuk? Iya, untuk tarsis itu tadi loh. Ini tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada, ya. Adanya apa, ya? Tidak ada, itu semua itu tidak ada keterangan di sini. Tapi ada ya tadi yang hak al-kafalah, al-musyawarah. Ada? Tidak dijelaskan di sini. Oh ya, tidak jelaskan. Tapi ada nggih? Ya, cuma hanya hak dan kewajiban rakyat itu saja. Oh, nggih. Ya, wis kalau gitu ditulis saja nggih. Tadi apa? Hak atar C. Nah, itu nggih. Modul 4 tentang apa, Bu Mahmudah? Kenapa? Modul 4 itu tentang apa? Lupa nggak buka modul lagi. Saya lihat ini judulnya. Judulnya SKI ya, Pak? ini konsep pemerintahan dalam Islam. Ya, konteks Kegiatan pemerintahan. belajar 4. Di situ menganalisis sistem pemerintahan dalam Islam, kemudian menganalisis bentuk-bentuk pemerintahan dalam Islam, yang ketiga menganalisis konsep hak dan kewajiban warga negara, yang keempat menganalisis ahlul halli wal aqdi dan syura dalam Islam. Itu ada 4 itu. Oh, berarti nggih bener SKI. Ya, SKI kayak. SKI. SKI. SKI nggih. SKI KB 3. Nggih. KB 4. Nggih, dicatat sambil nanti dipelajari nggih. Modul ke-19. Nggih. KB 3 Tadi itu. SKI KB 3 kan 4. Sudah dicatat? Sudah, Bapak? Sudah ya? Ya, alhamdulillah. Yang kedua, kaitannya dengan materinya tentang kepemimpinan ya. Kepemimpinan, perkembangan dakwah, pendidikan dan kebudayaan pada masa Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib gitu ya. Lalu materinya itu terkait dengan dakwah tentunya ya. Jadi terkait dengan dakwah, kemudian pendidikan dan kebudayaan pada masa Abu Bakar dan masa Umar bin Khattab. Nah, ini indikator yang diminta itu adalah data ya, karena ini kan kaitannya dengan yang diminta adalah data. Ini yang penting ya, berarti kira-kira nanti ketika mencermati soal gitu, kira-kira yang dimintanya apa ini? Tadi kan materinya kan tentang kepemimpinan ya, tentang kepemimpinan, terus perkembangan dakwah, pendidikan dan kebudayaan ya pada masa Khulafaur Rasyidin tentunya kan gitu ya. Nah, kemudian submaterinya ya tadi dakwah, pendidikan dan kebudayaan tadi di masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab gitu ya. Nah, tentu hal semacam ini yang diminta kan adalah data ya. Jadi data sejarah, data-data sejarah yang dan informasi tentang perkembangan dakwah pada waktu itu dan pendidikan masa Abu Bakar ya. Jadi sejarah dakwah dan pendidikan masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, kemudian mahasiswa atau penjenengan itu
kalau ada hal seperti itu berarti jenengan tuh diminta untuk mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi perkembangan dakwah itu sampai di mana gitu ya. Baik dakwah dan juga perkembangan pendidikan dan kebudayaan di masa Abu Bakar dan Umar tadi ya. Nah, intinya kan berarti itu ya. Jadi intinya sejarah dakwah dan pendidikan di masa Abu Bakar dan Umar itu intinya lah. Kemudian misalnya ada contoh misalnya soal misalnya kaitannya dengan Abu Bakar ya. Abu Bakar ini kan merupakan khalifah pertama ya. Abu Bakar itu merupakan khalifah pertama pada masa Khulafaur Rasyidin. Dan pada masa kepemimpinannya beliau ingin merealisasikan kaitannya dengan politik ya, politik dan kebijakan negara yang telah digariskan dengan merujuk sejumlah sahabat sebagai para pembantunya. Nah, salah satu pembantunya beliau menunjuk Abu Ubaidah. Jadi pembantunya Abu Bakar adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah sebagai bendara gitu ya, bendara. Nah, yang dipertanyakan ini kan berarti menunjukkan kebijakan ya, kira-kira kebijakan yang dilakukan oleh Abu Bakar tadi kira-kira termasuk ini ke dalam strategi dakwah dalam hal apa misalnya kan tadi kan ya. Berarti kan tadi Abu Bakar memberikan apa namanya menunjuk pembantunya tadi ya. Nah, jadi pertanyaannya kan berarti yang dilakukan oleh Abu Bakar tadi ya. Jadi yang dilakukan oleh Abu Bakar ini tadi menunjuk salah satu. Nah, maksudnya tadi strategi dakwahnya Abu Bakar dalam hal ini kira-kira dengan menggunakan metode apa gitu ya. Kalau misalnya jenengan saya kasih pilihan kira-kira ada metode dakwah bil lisan, kemudian ada dakwah takwin, ada metode dakwah bil yad, ada metode dakwah bil hal, ada metode uswatun hasanah. Kira-kira apa yang harus dipilih ya? Tadi kan Abu Bakar sebagai seorang khalifah pertama ketika dalam kepemimpinannya itu beliau ingin merealisasikan politiknya ya dan kebijakan negara yang digariskan dengan merujuk sejumlah bilhal ya. Bilhal ya. Tapi kan bilhal ya, jadi apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar. Nah, begitu ya. Jadi nanti memang harus jeli ya. Sebenarnya kan ya kalau seperti gini kan ya bingung sebenarnya. Bilhal ya. Iya, bilhal Pak. Iya, bilhal. Jadi apa yang telah dilakukan tadi ditulis ya. Ditulis, dicatat dan dipelajari. Ya siapa tahu nanti. Oke, Bapak. Nggak tahu. Malam ini saya sengaja mungkin akan saya selesaikan mungkin sekitar 30 atau 60 gitu ya. 60 soal. Ini barangkali nanti bisa penjenengan. Nah, ini tadi di modul berapa tadi? Siapa yang kaitannya dengan ini tadi masih? Saya Pak. Gitu nggih.
Nggih, ada di modul sejarah kebudayaan Islam halaman 5 sampai 24 itu, Pak. 5 sampai 24 nggih. Nah, nanti tolong apa namanya? Dipelajari lagi. Dan tadi dicatat ya. Apa tadi? Nggih, Pak. Yang Nggih, pertama Pak. tadi apa? Yang artinya Yang saya dicatat itu namanya Kewajiban warga negara. dari materinya ya, dari materinya dicatat, diingat-ingat ya. Kalau sewaktu-waktu nanti ada soal seperti itu, maka jawabannya ya tadi. Ngerti nggih? Untuk yang pertama tadi, Mbak, itu Nggih. pemerintahan dalam Islam. Itu yang nomor urut 28 gitu. Kalau yang di kisi-kisi. Urut Nomor urut 28. Oh. 28 nomor urutnya. Urut 28. Nggih. Modul SK. Ada nggih di situ nggih? Jawabannya nggih? Ya, ada. Oh nggih. Apa tadi jawabannya? Tarsih tadi. Tarsih. Betul. Tarsih. Masih ya? Oke. Terus yang kedua tadi di jawabannya Bilhal. Ada di SKI halaman 240. Oke. 5 sampai 24 ya. 5 sampai 24. Oke. Nah, ini saya coba lagi nih, tolong dicermati nanti siapa yang kebetulan tadi sudah menyelesaikan ini. Itu masih dalam kaitannya kepemimpinan ya. Masih tahap kepemimpinan, perkembangan dakwah, pendidikan, dan kebudayaan. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Ali. Lah, kemudian subnya Islam pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab tetap ya. Nah, misalnya indikatornya yang diminta adalah tetap masih dalam koridor data informasi ya. Data informasi tentang sejarah ya, data informasi tentang sejarah perkembangan dakwah tadi di masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, misalnya yang perlu dicermati adalah masih tetap dalam seperti yang tadi barusan. Cuman misalnya gini, ada misalnya soal terkait dengan kalau tadi kan Abu Bakar ya, sekarang Umar misalnya, Umar bin Khattab itu kan merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar. Nah, kebijakan-kebijakan dalam perluasan dan pengembangan wilayahnya, ya, beliau ini kan melanjutkan yang sudah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, ya. Nah, jadi sehingga kemenangan dalam perang kayak seperti dulu kan ada perang Yarmouk ya. Perang Yarmouk pada masa Abu Bakar itu menjadi pembuka ya, jadi menjadi pembuka bagi Khalifah kedua Umar untuk mengingatkan lagi kemauannya atau usahanya dalam rangka untuk memperjuangkan tadi. Nah, kemenangan dalam perang Yarmouk ya, itu merupakan perluasan wilayah Islam. Jadi ini kan berkaitan dengan wilayah ya. Jadi yang ditanyakan berarti apa tadi? Wilayah ya. Jadi ini berarti dengan wilayah. Siapa yang kebetulan ini? Wilayah ini? Kalau misalnya wilayah Mesir, wilayah Syria,
wilayah Romawi, wilayah Irak, wilayah Persia, kira-kira yang mana? Perang Yarmouk loh ya. Siapa yang kebagian ini modul ini? Perang Yarmouk. Saya itu, Pak. Nggih. Nomor 3. Jenengan Nggih. di alamat berapa itu? Kira-kira jenengan sudah bisa menebak? Tadi perang Yarmouk itu di wilayah mana? Perluasan wilayah mana kira-kira? Hah? Iya. Syria? Entar dulu. Kok bisa Syria? Syria itu Syam, Pak. Negeri Syam. Syam. Syam yang sekarang termasuk Jordania itu juga termasuk sekarang. Yordania, Palestina, Palestina, Irak, dan sebagainya. Irak dan Suriah. Romawi? Bukan Iya, Romawi. Kemenangan anu loh ya, kemenangan dalam perang Yarmouk loh. Ini dalam perluasan wilayah. Wilayah Romawi, Ustadz. Romawi. Hati-hati ya. Ustadz, Oh iya, Romawi ini, Pak. Tadi bisa salah ya. Hati-hati. Wilayah Romawi. Romawi. Romawi ya. Wilayah Romawi nggih, dicatat nggih. Dicatat dan diingat-ingat. Ketika nanti ada pertanyaan yang mengarah ke situ terkait dengan Khalifah Umar, gitu ya. Khalifah kedua terkait dengan perang Yarmouk itu dalam rangka untuk perebutan wilayah, Memperluas wilayah. nah, wilayahnya itu adalah wilayah Romawi. Romawi. Ngaten nggih. Romawi. Niki nyatet nah, dan nyatet. Jangan sampai enggak nyatet loh ya. Ya, Ustadz, dicatat. Dicatat, Ustadz. Sudah, Pak. Dicatat. Dicatat karena siapa tahu nanti ada yang keluar di antara ya paling tidak mirip-mirip lah, atau nanti mungkin soalnya seperti itu tapi mungkin ada perubahan-perubahan dikit begitu ya, tapi masih dalam koridor seperti itu. Oleh karena itu jenengan juga harus ketajaman pola pikirnya tuh yang harus betul-betul. Nah ini masih dalam kaitannya dengan kepemimpinan dan perkembangan tadi ya, dakwah Abu Bakar. Cuman ini wilayah sudah mengarah ke, kalau tadi kan Abu Bakar, Umar, sekarang Utsman ya. Jadi Utsman, masih Utsman. Nah, misalnya ya wilayah Utsman tadi ya. Tentu tetap jenengan diminta untuk mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi perluasan dakwah tadi ya. Wilayah ya. Dan wilayah pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib ya. Jadi pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan bahwa wilayah Islam itu sudah menyebar ya, wilayah Islam sudah menyebar luas ke keluar Jazirah Arab, bahkan sudah sampai ke Asia kecil, ini sudah ke Asia kecil. Nah, seiring dengan luas wilayah Islam itu akhirnya menyebabkan bahwa terjadi suatu konflik ya, makar ya, suatu konflik atau makar wilayah
kekuasaan. Jadi kekuasaan tadi semakin memanas, semakin meninggi gitu ya. Nah, oleh karena itu tadi kan jenengan diminta untuk mengidentifikasi tadi ya. Oleh karena itu kira-kira salah satu makar yang ditumpas ya, yang ditumpas Khalifah Utsman ya, bin Affan tadi karena mereka tidak mau membayar upeti itu ya, terjadi di daerah kan ya. Jadi tidak terjadi dipaksa untuk membayar upeti, mereka tidak mau membayar. Nah, ini berarti nanti jenengan diminta untuk mengidentifikasi tetap di wilayah tadi ya, yang indikatornya tadi tetap menanyakan tentang wilayah gitu ya. Nah, wilayahnya diantaranya adalah siapa nih yang bagian ini? Wilayahnya mana kira-kira? Masih kaitannya dengan yang tadi kayaknya ya. Kan Khulafaur Rasyidin ya. Sudah pindah Bapak. Kami Abu Bakar sama Umar. Oh, ya, sudah ini Utsman ya, Utsman bin Affan ya. Jadi wilayah Syria dan Persia. Azerbaijan dan Rai. Kemudian Alexandria, Azerbaijan dan Armenia. Rai dan Mesir dan Syria. Nah, kira-kira di situ sudah ketemu modulnya. Siapa nih yang resume ini? Bagian ini. Wilayahnya Utsman bin Affan. Jadi salah satu makar yang ditumpas oleh Khalifah Utsman karena mereka tidak membayar upeti ya. Azerbaijan dan Rai ada di Azerbaijan dan Rai ada di halaman 30 sampai 31. Halaman 30 dan 31. Azerbaijan dan Rai. Azerbaijan dan Rai. Ya, kayak gitu ya. 30 dan 31. Pun ditulis Kisi nomor berapa? Halaman 30 sampai 31, Bu. Itu paling bawah. Halaman 30 sampai 31. Itu kisinya nomor pinten ya, Pak? Oh, Kisi-kisinya nomor berapa? 31. Kisi-kisinya 31. Kisi-kisinya 31. Kalau yang tadi yang zamannya sahabat Umar itu kisi nomor pinten nggih? Yang Umar tadi kisi-kisinya nomor berapa? Kalau jadi wilayah diingat ya, ditulis dan diingat, dipelajari, jangan sampai lupa nanti ketika mau menghadapi ujian. Siapa tahu ada soal-soal yang mengarah ke situ. Ngerti ya? Mohon maaf Ustadz, itu tadi jawabannya yang makar itu Azerbaijan dan apa nggih? Dan Rai. Rai itu sama dengan Armenia Ustadz? Hah? Armenia? Iya. Oh beda ya. Azerbaijan sama Armenia kalau saya baca di itu. Azerbaijan dan Rai. Dan Rai ya, betul. Rai ya, yang betul ya. Itu betul.
Ya, Rai ya, bukan Armania ya. Kalau lah makanya ini kan jebakan ada Azerbaijan dan Armenia, ada Azerbaijan dan Rai gitu ya. Tadi yang kira-kira jawabannya yang tepat itu adalah Azerbaijan dan Rai. Nanti nih ya. Untuk Abu Bakar sama Umar tadi nomor 30 kalau nggak salah teman-teman. Yang mana tadi? Yang sebelum tadi Abu Bakar Yang tadi Umar, kan, yang Umar Oke. halaman 5 sampai 24 ya. Untuk kisi-kisinya nomor 30 itu. Oh, kisi-kisinya ya. Nggih, Pak. Kisi-kisinya 30. Nggih. Berikutnya biar nggak malam-malam. Sambil dicermati nggih. Wah, ini masih tetap masih dalam kepemimpinan tadi ya. Khulafaur Rasyidin tadi. Nah, ini yang diminta adalah data informasi sejarah terkait dengan kondisi sosial ya. Kondisi sosial umat Islam pada masa kepemimpinan dinasti Umayyah. Nah, ini siapa kira-kira tadi yang menyelesaikan ini ya? Modul berapa ya? Ya, jenengan diminta untuk membedakan ya. Jadi membedakan kondisi sosial pada waktu itu, kemasyarakatannya dengan kondisi sosial pada masa Khulafaur Rasyidin ya. Jadi yang harus dicermati adalah itu tadi perbedaan antara kondisi sosial kemasyarakatan di masa jadi kondisi sosial kemasyarakatan dengan kondisi sosial kemasyarakat di masa Khulafaur Rasyidin ya. Kemasyarakatan yang dipimpin oleh dinasti Umayyah tadi ya. Nah, sehingga misalnya kalau ada soalnya misalnya jadi jenengan diminta untuk menguraikan ya terkait dengan perbedaan ya. Ada perbedaan yang sangat prinsip ya. Jadi perbedaan yang sangat prinsip antara kepemimpinan pada masa Khulafaur Rasyidin dan kepemimpinan pada masa dinasti Bani Umayyah. Nah, salah satunya dalam hal ini adalah dalam pengangkatan khalifah ya. Jadi dalam pengangkatan khalifah ya. Jadi tadi perbedaan prinsip antara kepemimpinan masa Khulafaur Rasyidin dan dinasti Bani Umayyah. Nah, terkait dalam pengangkatan khalifah. Nah, yang diminta ini kan berarti jenengan diminta untuk membedakan ya prinsip ya. Kira-kira perbedaan prinsip itu apa gitu ya? Nah, misalnya ada contoh seperti itu, misalnya perbedaan prinsipnya itu tadi apa? Jadi prinsip yang membedakan antara pemimpinan Khulafaur Rasyidin dengan Bani Umayyah. Ada yang garap ini? Modul berapa ini? Saya Ustadz. Nggih. Saya Rahmadani. Ini ada di modul SKI KB2 halaman 59 sampai 64, Ustaz. 64. Kira-kira jawabannya apa ya? Kalau perbedaan secara menonjol dari beberapa uraian dari modul, yaitu tentang sistem pemerintahan pada masa Umayyah yang cenderung monarki
seriditas. Sedangkan pada masa Khulafa Rasyidin lebih pada pemilihan secara musyawarah. Secara konseptual seperti itu, Ustaz. Itu yang betul maksudnya. Oke, cuma membedakan antara dua sistem pemerintahan dan sistem sistem pemilihan. Kalau dari Umayyah pemilihannya secara turun-temurun dan tuntutan untuk patuh terhadap raja, sumpah setia terhadap raja. Jadi memang ini memang butuh kejelian ya, butuh kejelian karena jawabannya mungkin panjang gitu ya. Jadi jawabannya panjang, butuh kejelian, misalnya ya. Ada 3 perbedaan kalau yang saya baca itu, Ustaz. Kalau Khulafaur Rasyidin, prinsip. Iya, prinsip. Lebih banyak bekerja menurut suri Taurat dan Rasulullah, sedangkan kalau kepemimpinan Bani Umayyah itu mengikuti suri Taurat dan Rasulullah, tetapi lebih banyak yang menyimpang. Itu yang salah satunya. Terus yang kedua, kalau di bahasa yang kedua itu menentukan khilafah atau pemimpin melalui pemilihan kalau zamannya Khulafaur Rasyidin, sedangkan zamannya Bani Umayyah itu prinsipnya adalah menentukan khalifah ditentukan oleh keturunan. Terus dalam itu tentang apa misalnya ya kan gitu ya? Nah, yang harus dicermati tentang misalnya bahwa misalnya pada masa Khulafaur Rasyidin, khalifah itu dipilih oleh para pemuka dan tokoh agama gitu ya. Iya, para pemimpin melalui pemilihan demokrasi. Lalu kemudian dilanjutkan dengan baiat kan ya? Di baiat gitu. Nah, ini mungkin ya nanti akan jebak-jebak ya. Jadi akan jebak-jebak misalnya pada masa Khulafaur Rasyidin, khalifah itu dipilih oleh para pemuka dan tokoh agama. Kemudian selanjutnya dengan baiat. Sedang pada masa dinasti Bani Umayyah, kekhalifahan dengan cara estafet. Nah, jadi tidak di baiat. Nah, lalu mungkin ada ada jawaban yang lain, misalnya bahwa pada masa Khulafaur Rasyidin khalifah dipilih oleh para pemuka dan tokoh agama, kemudian dilanjutkan dengan baiat, sedangkan pada masa dinasti Bani Umayyah para pemuka agama diperintahkan harus baiat. Nah, jadi jebakannya ini adalah terkait dengan diperintah harus bai'ah kepada khalifah, kemudian kekhalifahan dengan cara estafet, bahwa pemuka tokoh agama kemudian dilanjutkan bai'ah, kemudian dengan cara estafet, kemudian bai'ah dengan khalifah diperintahkan harus bai'at ya, harus ya. Jadi harus bai'at. Kemudian juga para pemuka agama tidak harus ada bai'at kepada khalifah. Nah, kemudian ada juga jadi prinsipnya harus bai'at tadi ya. Ada kekhalifahan dengan cara estafet dan para pemuka agama tidak harus bai'at. Nah, kan bingung juga ya. Kira-kira yang mana ya? Apakah harus bai'at atau estafet atau tidak pakai bai'at, kan begitu ya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi tadi adalah terus kemudian ada bahwa khalifah dengan cara estafet dan para pemuka agama diperintahkan harus bai'at kepada khalifah. Nah, kalau seperti itu tadi kira-kira yang mana ya? Estafet
para pemuka agama harus baiat kepada khalifah atau kekhalifahan dengan cara estafet, kemudian bisa juga diperintahkan harus baiat ya, diperintahkan harus baiat kepada khalifah, kemudian ada juga tidak harus ada baiat, ada juga estafet dan tidak harus baiat. Kira-kira gimana ini? Ini makan. Nah, jadi yang betul adalah kekhalifahan dengan cara estafet dan para pemuka agama diperintahkan harus baiat. Baiat. Ya, harus dibaiat. Harus dibaiat. Jangan loh ya, nanti jangan terkecoh ya, ini aja. Karena ini jebakannya luar biasa ya. Jebakan luar biasa dan jawabannya panjang sekali gitu ya. Jadi intinya harus dengan cara estafet dan diperintahkan harus baiat kepada khalifah. Oke. Oke, masih tetap kepemimpinan dalam pemimpinan dakwah dan budayaan pada masa dinasti Umayyah sekarang ya. Umayyah. Submaterinya dakwah, pendidikan dan kebudayaan pada dinasti Umayyah. Nah, lah jenengan tentu diminta yang harus perlu dicermati adalah data terkait dengan informasi sejarah ya, terkait dengan perkembangan tadi di masa dinasti Umayyah. Ya, misalnya ada gini, bahwa ilmu pengetahuan itu berkembang pada masa awal Islam ya, awal mula Islam itu berkembang sangat luar biasa. Termasuk pada waktu itu, pada waktu dinasti Bani Umayyah ya, Bani Umayyah di daerah Damaskus ya, daerah Damaskus. Dan di situ ada 3 bidang ya, ada 3 bidang yaitu keagamaan ya. Dari 3 bidang itu yang pertama adalah keagamaan, kemudian bidang sejarah dan bidang filsafat. Nah, pada saat itu umat Islam tentu mengalami kemajuan yang sangat luar biasa, sangat pesat ya. Jadi perkembangan sangat pesat. Nah, tentu ini jenengan diminta untuk mencermati tokoh kayaknya ya, diminta untuk mencermati tokoh pada masa Bani Umayyah terkait dengan 3 bidang tadi. Sudah ketemu yang bahas tentang ini? Sudah ketemu yang bahas tentang ini Bani Umayyah? Jangan diminta untuk mencermati tokohnya ya. Tokohnya yang berkontribusi ya. Jadi kira-kira siapa di antara tokoh-tokoh yang ikut andil dalam hal itu? Jadi berkontribusi besar dalam membukukan tadi ya. Jadi saat itu mengalami kemajuan yang sangat pesat tadi ya, terkait dengan 3 bidang tadi ya. Nah, salah satu tokoh yang berkontribusi besar dalam membukukan, akhirnya muncul sebuah pembukuan tentang hadis gitu ya.
Nah, kira-kira sudah ketemu. Kira-kira siapa? Tokoh yang ikut berkontribusi membukukan sebuah hadis ya. Siapa yang membahas ini? Belum ketemu yang bahas? Nomor 32 nih, sini nomor 32. 32. Ketemu? Oke, coba kalau misalnya saya di antara tokoh yang ikut berkontribusi membukukan sebuah hadis, yakni Ibnu Malik. Ibnu Az-Zuhri. Ya, Ibnu Syihab, Az-Zuhri, Abu Az-Zuhri. Abu Ali. Abu Hajan Ibnu Az-Zuhri atau Ibnu Syihab Az-Zuhri? Ibnu Az-Zuhri. Ibnu Az-Zuhri. Ibnu Az-Zuhri. Catat dan ditulis, siapa tahu nanti muncul. Tapi kacangnya enggak malam-malam. Baru berapa tadi? 18. Baru 6. Baru 6. Baru 6. Iya. Iya, Ustaz. 9. Good, Ustaz. Iya. Dan gini, mungkin barangkali kalau misalnya jenengan ada waktu gitu ya, saya pengen ngedrill jenengan ya. Walaupun tidak pada waktu yang sudah ditentukan, kalau misalnya ada waktu dan jenengan ada waktu dan saya juga ada waktu gitu ya. Enggak apa-apa. Pagi enak. Kalau pagi enak. Kalau pagi saya akan di kantor ngajar. Kami mengikuti Ustadz Mawon, nggih. Monggo saya Dalam? Mengikuti gitu, mengikuti Bapak aja, kapan Bapak bisa konfirmasi ke grup. Oh, ngatain. Oke. Coba nanti kalau untuk pertemuan besok kira-kira jam kalau pagi nanti saya harus tes yang mau ikut Olimpiade Fahmil Quran ya. Calon-calon yang akan diikutkan Fahmil Quran itu seleksi itu sekitar mungkin jam 12 saya nanti bisa sebentar. Jam 2 mungkin nggih. Besok insya Allah jam sekitar jam 2. Ustaz, monggo. Coba kita lanjutkan mungkin sampai berapa gitu nanti ya. Ya, masih dalam koridor dakwah dan pendidikan di masa Abbasiyah nggih. Karena di masa Abbasiyah. Nah, tetap di masa Abbasiyah jenengan diminta juga memetakan data-data kaitannya dengan informasi sejarah baik dakwah dan pendidikan di masa dinasti Abbasiyah ya. Nah, lalu jenengan juga diminta untuk membandingkan antara perkembangan dakwah dan perkembangan pendidikan dan perkembangan budayaan di masa dinasti Abbasiyah dengan dinasti Umayyah. Nah, jadi jenengan diminta nih. Jadi di situ diminta untuk bagaimana perbedaan perkembangan antara dua dinasti tadi kira-kira di mana? Tentu hampir sama dengan tadi soalnya ada sesuatu yang prinsip ya, perbedaan yang sangat prinsip di antara dua kepemimpinan dinasti Umayyah dengan dinasti Bani Abbasiyah. Nah,
Nah, di situ salah satu penghargaan ya, salah satu penghargaan terhadap bangsa Arab dan non-Arab. Nah, ini kuncinya di situ. Jadi perbedaan penghargaan ya terhadap bangsa Arab dan non-Arab. Nah, kira-kira perbedaan prinsip dari keduanya itu apa? Jangan diminta untuk membedakan kira-kira. Sinten kira-kira yang modul ini? Kira-kira apa yang membedakan? Dinasti Umayyah? Kira-kira Arab bagaimana? Kemudian non-Arab bagaimana? Sudah ketemu? Mungkin kalau Bani Umayyah itu diskriminasi terhadap kalangan non-Arab mungkin Ustadz. Untuk Abbasiyah itu bisa menerima antara kalangan non-Arab dan Arab. Jadi bisa menerima dua-duanya tanpa membedakan gitu sepertinya. Ya. Jadi memang ini juga membutuhkan pemikiran yang kejelian ya. Butuh kejelian dalam ketika nanti membaca soal dan jawaban ya. Soalnya mungkin panjang, jawabannya juga panjang, dan juga harus mempertimbangkan waktu. Soal satu aja nanti pertimbangannya lama ya. Nah, maka harus dicari kata kuncinya ya. Jadi kata kuncinya perbedaan di antara kedua dinasti tadi ya. Kalau saya bisa menyebutkan misalnya jadi pada kepemimpinan dinasti Bani Umayyah keduanya diberikan peran yang sama ya. Adapun pada masa dinasti Abbasiyah Arab sangat diistimewakan. Sedang non-Arab di nomor 2-kan. Nah, lalu ada juga Bani Umayyah adalah Arab dan non-Arab di nomor 2-kan. Adapun pada masa dinasti Bani Abbasiyah adalah keduanya diberikan peran yang sama. Bingung loh. Memang jebakan-jebakan luar biasa. Ada juga pada masa Bani Umayyah adalah Arab di nomor 2-kan. Sedangkan non-Arab sangat diistimewakan. Adapun pada masa dinasti Bani Abbasiyah adalah kedua-duanya itu keduanya diberikan peran yang sama. Jadi tidak ada perbedaan ya. Ada juga ketika dinasti Bani Umayyah bahwa keduanya itu diberikan peran yang sama. Adapun pada masa Bani Abbasiyah adalah Arab di nomor 2-kan, sedangkan non-Arab sangat diistimewakan. Nah, ada juga Bani Umayyah adalah Arab yang di non-Arab di nomor 2-kan. Adapun pada masa dinasti Bani Abbasiyah adalah keduanya diberikan peran yang sama. Loh, jawabannya hampir sama-sama gitu ya. Jawabannya yang terakhir kayaknya Ustaz. Peran ya? Yang terakhir kayaknya Ustaz. Yang terakhir ya. Yang terakhir adalah diberikan peran yang sama ya. Untuk Abbasiyah. Di dinasti Bani Abbasiyah adalah Arab sangat diistimewakan. Sedangkan non-Arab di nomor 2-kan.
Nah, Ya, adapun pada masa dinasti Bani Abbasiyah adalah keduanya diberikan peran yang sama. Nggih, itu jawabannya Ustaz. Nggih. Itu nggih. Memang jebak-jebak ini. Kalau enggak konsentrasi betul bingung. Nggih. Nah, ini masih dinasti Abbasiyah, tetap Islam pada dinasti Abbasiyah. Dengan tetap langsung saja coba. Misalnya ketika dinasti Abbasiyah itu berdiri tahun 505. Nah, ini siapa ya? Modul siapa nih? Jadi 505 itu 5 abad ya. Selain mampu menciptakan peradaban yang menjadi kiblat dunia, nah kekuasaan dinasti ini juga memiliki wilayah ya. Jadi juga memiliki wilayah yang sangat luas ya, sampai kepada wilayah India gitu ya. Nah, berarti jenengan ini diminta untuk mencermati masa kayaknya ya. Jadi waktu ya. Diminta untuk mencermati waktu. Jadi kekuasaan dinasti ini juga memiliki wilayah yang sangat luas sampai kepada wilayah India. Tentu di dalam proses bangsa Romawi ketika dinasti Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Harun ar-Rasyid ini dilakukan pada masa kepemimpinannya. Jenengan tetap diminta oleh mengidentifikasi pemimpin ya. Jadi Bani Abbasiyah pada masa itu kira-kira dipimpin oleh siapa ya? Yang dipimpin oleh Harun ar-Rasyid pada masa kepemimpinan. Siapa yang modul ini? Kalau saya kasih pilihan misalnya ada Musa al-Hadi, ada Harun ar-Rasyid, ada Abu Ja'far al-Mansur, ada Abul Abbas Asy-Syafah. Kira-kira yang mana menurut jenengan? Harun al-Rasyid kayaknya. Hah? Dicermati betul ya. Jadi proses penaklukan bangsa Romawi loh ya. Ketika dinasti Bani Abbasiyah. Pada waktu itu dipimpin oleh Harun ya. Dipimpin Harun ar-Rasyid. Dilakukan pada masa kepemimpinannya siapa ya? Kayaknya yang cocok ini Muhammad Hadi ya. Muhammad al-Hadi. Modul berapa? Sudah ketemu? Sampun ketemu? Muhammad al-Hadi. Jadi proses penaklukan bangsa Romawi ketika dinasti Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Harun ar-Rasyid dilakukan pada masa kepemimpinan Muhammad al-Hadi. Jangan tulis Muhammad al-Hadi. Insya Allah Muhammad al-Hadi kayaknya. Nanti dicari modulnya nggih. Ya. Iya. Al-Hadi apa Al-Mahdi Ustaz? Muhammad Al-Mahdi. Oh. Al-Hadi. Al-Hadi nggih.
Al-Mahdi belum waktunya keluar. Masih belum ada Al-Mahdi. Belum keluar. Iya, ayahnya yang bernama Muhammad Al-Mahdi. Iya. Al-Mahdi. Al-Mahdi. Al-Hadi. Buka keempat. Oke. Nah, ini kaitannya dengan SKI ini ya. Sejarah masuk dan perkembangannya Islam ke Nusantara. Perkembangan Islam dan strategi dakwah Wali Songo. Siapa modulnya siapa nggih? Sejarah masuk dan perkembangannya Islam Nusantara. Jadi perkembangan Islam dan strategi yang telah dibangun oleh strategi dakwah ya, yang dibangun oleh para Wali Songo ya. Materinya kayaknya Islam Nusantara nih. Sudah ketemu yang bahas Islam Nusantara? Di modul berapa gitu ya. Tolong yang lain mungkin bisa yang merasa tentu kemarin ketika sudah 36 gitu. 36 berapa gitu. Supaya nanti lainnya bisa mencari juga memastikan tahu kisi-kisinya ini bisa memastikan. Nah indikatornya jenengan juga disajikan beberapa data-data kaitannya informasi tentang sejarah dakwah ya. Sejarah dakwah masuknya Islam di Nusantara. Nah tentu jenengan juga harus mengidentifikasi ya. Jadi mengidentifikasi kira-kira sejarah masuknya Islam di Nusantara itu bagaimana ya. Misalnya pada abad ke-7 ya. Abad ke-7 Masehi. Islam di Nusantara itu melalui daerah Sumatera ya, daerah Sumatera dengan jalur perdagangan. Nah, ya dulu kan gitu ya. Para Wali Songo itu kan dakwah dan perdagangan, makanya kayak di Ampel, di Sasak itu kan jerih payahnya termasuk para Wali Songo ya. Nah, perdagangan maritim Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya dengan dukungan para mubalek tentunya, dari para mubalek dan para pedagang muslim. Nah, itu dulu sejarah masuknya Islam di Nusantara, di Indonesia. Nah, kalau masih bingung Nusantara itu apa? Di Indonesia. Nah, jenengan ini diminta bahwa kira-kira masuknya Islam ini dengan menggunakan teori. Jadi tentu ada beberapa teori-teori yang telah dibangun ya, oleh para Wali Songo tadi ya. Jadi sebagaimana fakta itu adalah bahwa masuknya Islam ke Nusantara ini sesuai dengan teori. Ada beberapa teori-teori ya. Misalnya ada teori teorinya Cina gitu ya. Kemudian teori Iran, teori Persia, teori Barat dan teori Makkah. Teori Cina. Kira-kira dipakai dari mana? Teori Cina. Teori Arab. Teori Cina. Sudah ketemu modulnya? Ketemu Pak. Teori Arab itu Pak di halaman berapa ini? 93. Halaman 93 betul. 3. Teori Arab. Ya, KB Arab. Teori Arab. Teori Arab. Teori Arab ya? Iya, teori Arab itu berarti di mana? Di Mekah sana ya? Teori Mekah mungkin Ustaz. Teori Arab atau Mekah. Teori Arab atau Jarum. Mekah. Mekah.
Mekah. Mekah ya. Iya. Teori Itu pendapat Mekah ya. terbaru itu menurut Profesor Hamka. menurut Buya Hamka. Buya Hamka. Hamka. Teori paling baru. Teori Mekah ya. Iya. Teori Mekah. Nggih. Teori Mekah. Masih dakwanya para wali songo. Masih kisaran dakwah di Islam Nusantara ya. Nah, ini yang jenengan diminta untuk mengidentifikasi corak ya. Corak strategi dakwanya melalui apa ini ya. Jadi misalnya Islam ini kan tentu menjadi agama yang mayoritas ya, agama yang paling banyak dianut ya. Nah, khususnya di Indonesia ya. Tentu semuanya itu tidak terlepas dari peranan para penyebarnya ya. Dari penyebarnya yang melakukan beberapa proses dalam penyebarannya dalam menghadapi budaya lokal ya. Nah, salah satu misalnya dalam proses penyebaran Islam ini dengan menggunakan media yang telah dibangun oleh Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ya, Sunan Kalijogo dengan media apa tuh? Wayang ya. Wayang. Pakai kendang. Tak dung dang. Nah, itu jangan hanya sekedar gamelan aja, itu bunyinya mengandung makna, kendangnya tak dung dung dang gur. Nah, itu kan maksudnya ayo ndang jeguro kan gitu ya. Ayo ndang jeguro, ayo ndang masuko gitu ya. Nah, gitu ya. Ayo ndang masuko Islam maksudnya. Nah, lalu pada saat itu wayang ini kan merupakan suatu kesenian yang sangat digemari oleh masyarakat ya, terutama masyarakat Abangan ya. Apa masyarakat Abangan itu ya? Awam. Ya, masyarakat awam ya, masyarakat awam itu kan sukanya kan kesenian itu ya. Nah, bentuk wayang pun diubah, akhirnya bentuk wayang pun juga diubah. Yang awalnya berbentuk menyerupai manusia, wayang golek gitu ya, menjadi bentuk wayang baru. Wayang kulit ya, wayang golek kan, karena wayang golek kan bentuknya kan seperti manusia. Nah, mungkin ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, akhirnya dibentuk wayang jadi wayang kulit. Jadi wajahnya nggak bulat tapi miring, miring, kemudian lehernya dibuat memanjang, lengannya pun sampai kaki, bawahnya dibuat dari kulit kerbau. Nah, di dalam proses penyebaran Islam ini kan banyak menggunakan media wayang tadi. Ini adalah merupakan bukti ya, bukti bahwa penyebaran Islam di Nusantara ini dengan cara banyak sekali kultur. Dari cara ragamnya bisa mungkin dengan cara akulturasi budaya lokal Islami, bisa juga menggantikan budaya lokal ya tadi ya, atau juga merubah budaya lokal, melestarikan budaya lokal, atau asimilasi budaya lokal Islami. Asimilasi itu apa? Percampuran ya. Nah, iya. Jadi percampuran antara budaya perpaduan. Lokal, ya. Perpaduan. Ya, perpaduan. Penyesuaian. Ya, jadi perpaduan ya antara budaya-budaya lokal dengan budaya-budaya yang telah dibangun oleh para wali songo. Jadi melalui cara asimilasi ya,
cara asimilisasi budaya lokal Islami. Ya. Oke. Lanjut. Diakhiri sampai jam berapa ini? Jangan malam-malam Ustadz, besok Senin. Jam 10. Jam 10 ada Jam 10, final, Ge? Ustaz. Hah? Yes, 10 mawon. Jam 10, Ge? Ada, iya, ada final, Ustaz. Iya, Ustaz, jam 10. Oh, ada final. Iya, Iya, ada final, Ustaz. Ada nobar. Yang bapak-bapak itu. Jam 10, Ge. Kemudian Logonya besok empat ini. lama, ya. Nah, masih kaitannya dengan sejarah masuk dan perkembangan di Nusantara ya. Lalu indikatornya ini tetap tadi ya, Islam Nusantara jenengan diminta untuk mengidentifikasi. Nah, berkaitannya dengan penyebaran Islam terutama di Jawa ya, itu banyak dilakukan oleh para wali, karena wali Songo tadi ya. Itu dikenal dengan wali Songo ya. Jadi para wali dikenal dengan wali Songo, ada 9 wali. Nah, salah satu wali itu ada yang menyebarkan Islam dengan cara berdagang kebutuhan pokok. Nah, seperti di Ampel itu ya, ya. Semuanya ada di situ ya. Kebutuhan pokok dengan harga terjangkau pada waktu itu. Jadi masyarakat itu supaya bisa menikmati gitu ya. Juga ada melalui dukun, bukan dukun ya, kok bukan dukun gak enak ya. Tabib ya. Jadi tabib ya. Jadi melalui perdagangan juga melalui tabib, bahkan bisa juga pernikahan ya. Gitu. Tabib atau pengobatan masyarakat secara gratis ya. Nah, para wali Songo ini di dalam menyebarkan Islam juga bisa melalui beberapa strategi dalam dakwah tersebut. Nah, kira-kira strategi yang telah dibangun oleh siapa kira-kira yang membangun strategi tadi? Strategi baik melalui perdagangan maupun tabib ya. Kira-kira strateginya siapa? Wali yang mana? Kalau perdagangan itu Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Oh, nih. Jadi kalau Gresik ya, jadi melalui makanya di sana kan ada pelabuhan ya. Ada pelabuhan di Gresik itu kan, yaitu dalam rangka sebagai alat perdagangan ya, kan dari laut gitu ya. Jadi Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Sunan yang ada di Gresik ya. Mengobati masyarakat secara gratis. Mengobati masyarakat secara gratis. Satu atau dua lagi. Nah, kita beralih kepada perkembangan Islam di Afrika, Amerika, Eropa, dan Australia. Sudah keluar negeri ini ya. Sudah ketemu, sudah nyaut yang modul ini? Perkembangan Islam di Afrika, Amerika, Eropa, dan Australia. KB4. Itu 4 ya. Jangan tetap diminta untuk memberikan data tentang sejarah masuknya Islam, terus kemudian strategi dan perkembangannya di Afrika ya, di Afrika. Nah, lalu di situ ada seorang tokoh ya, tokoh yang bernama Nezar al-Shayat, seorang
tokoh sejarawan ya, sejarawan dari Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong bahwa bangsa Arab ini melakukan penyebaran Islam ke wilayah-wilayah di luar Arab, khususnya di daerah Afrika, di wilayah sub-Sahara Afrika. Nah, di dalam prosesnya ini, proses penyebaran Islam ini ke wilayah tadi, wilayah Afrika tadi, dilakukan di abad ke-9 ya, abad ke-9. Nah, lalu prosesnya, dalam proses Islam ke wilayah Afrika tadi tidak menghadapi kontroversi yang berarti dari masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, lalu misalnya ada contoh soal misalnya jenengan diminta fakta sejarah ya. Fakta sejarah kira-kira strategi dakwah seperti apa ya yang dilakukan sehingga Islam dapat menyebar luas ke Afrika. Jadi sudah tidak hanya di Nusantara saja, tetapi sudah keluar gitu ya. Jadi sudah keluar dari Nusantara. Kira-kira jenengan diminta tadi strateginya tadi ya, di indikatornya strateginya. Perdagangan. Nah, strateginya adalah melakukan perkawinan tadi kan bisa melalui perdagangan, melalui pernikahan, melalui pengobatan, melalui kesenian gitu ya, atau diplomasi. Nah, jangan sampai keliru dengan yang di Nusantara ya. Kalau di Afrika ini melalui perdagangan. Di perdagangan. Soalnya ngecok-ngecok ya. Nanti mungkin akan dikecoknya. Soalnya jebak-jebak ya. Jebak-jebak. Mirip-mirip. Nah, jadi memang dibuat seperti itu ya. Artinya soal itu dibuat seperti itu sebenarnya benar ya. Tadi benar gitu ya. Melalui perdagangan benar, pernikahan benar. Ya, melalui pernikahan juga. Terus melalui pengobatan juga. Melalui kesenian juga. Ya semuanya benar. Tapi mana di antara yang benar tadi yang paling benar. Nah, itu loh ya. Nah, jebakannya kan begitu. Jebakannya mana yang paling benar di antara yang benar. Nah, itu. Jadi nanti berpikirnya jangan hanya sekedar yang benar, tapi mana yang paling benar di antara yang benar. Oke. Oh, masih lama ini, jam 10 kan tadi ya. Ya, enggak apa-apa walaupun saya belum mandi ini ya. Ini demi cintaku pada panjenengan semuanya ya. Terima kasih Pak. Cinta tak air. Ya. Sukses semua. Amin. Nah, ini masih kaitannya dengan perkembangan Islam di Afrika tadi ya. Afrika, Eropa, dan Australia. Islam di Amerika tadi ya. Kalau tadi Islam di mana ya? Ini di Amerika ini ya. Oh, beda. Kalau tadi di Afrika, Pak. Oh, Afrika. Sekarang di Amerika. Ya, di Amerika. Ya, Islam di Amerika. Jadi Islam di Amerika itu bahwa perkembangan Islam di Amerika sangat luar biasa dan itu semua tidak terlepas dari perjuangan para tokoh-tokoh ya. Tokoh-tokoh muslim yang ada di
Amerika tentunya ya, yang benar betul-betul berjuang dengan apa semangatnya ya, dengan penuh semangatnya untuk mengajak bangsa Amerika itu untuk memeluk Islam gitu ya. Nah, ada salah satu jejak yang sejarah ya, bahwa sejarah kedatangan Islam di Amerika ini pada tahun 999 ya, 999 ya. Ya, 99 Masehi. Nah, ini ada seorang navigator muslim dari dinasti Umayyah di Spanyol, telah belajar berlayar dari mana ini, Kades menuju Atlantik, sang pelaut muslim, dan itu berlabuh di Gando atau Kepulauan Kanari Raya. Ya, sang penjajah ini memberi nama 2 pulau, yakni Capraria dan Pluyama. Nah, ini yang tentu arahnya ini kepada dasar ya, dasar jejak sejarah kedatangan Islam di Amerika tadi. Nah, jadi dasar kedatangan Islam di Amerika pada tahun 1999 Masehi. Nah, ini yang tadi sudah terurai tadi. Nah, kira-kira siapa ya tokohnya ya? Nah, navigatornya tadi ya, navigator muslim tadi ya. Iya. Host. Ada Haji Ali, Ayub Ibnu Sulaiman, Said, Ibnu Faruk. Ibnu Faruk. Ibnu Faruk ya. Oke. Yang lainnya jangan ngantuk loh ya. Ini penting. Boten, Pak. Boten Ustaz. Masih semangat, Pak. Semangat menulis, Ustaz. Iya. Oke, semangat. Ustaz. Ya, ini hanya apa ya? Ya siapa tahu lah. Muhammad Faruk, Pak ya. Nggih. Ibnu Faruk. Siapa tahu nanti paling enggak jenengan pakai untuk belajar gitu ya. Belajar ataupun nanti kan soalnya nanti mungkin modelnya gimana, tapi kan tetap masih dalam koridor seperti itu supaya nanti jenengan tidak terjebak ya. Nah, setelah dari Amerika melangkah kepada Islam yang ada di Eropa ya. Jadi Islam yang ada di Eropa kaitannya dengan perang salib ya. Kaitan dengan perang salib, perkembangan Islam di benua Eropa khususnya di wilayah Spanyol tentu mengalami penurunan ya. Minoritas ya. Berarti apa ya? Jadi orang-orang Islam semakin tidak berkembang, malah berkembang gitu ya. Tapi walaupun minoritas gitu ya, walaupun minoritas, tapi Islam di sana tuh masih tetap eksis ya, tetap eksis sampai saat ini ya. Oleh karena itu keberadaan Islam di sana memang tidak terlepas dari peran tokoh. Nah, di antara tokoh yang menyebarkan adalah Abdul Wahid. Nah, tokoh Abdul Wahid ini adalah merupakan salah satu tokoh yang memperjuangkan perkembangan Islam di Eropa melalui organisasi bernama Islamitis Informasi Sentrum ya. Ya, dia adalah yang menyebarkan Islam di Eropa. Nah, di tokoh ini
kira-kira menyebarkannya di wilayah mana ya? Belanda. Belanda, ya. Ada di wilayah Belanda. Belanda. Belanda, nggih. Nggih. Bagus. Sip. Jadi yang perlu diingat, di Eropa, Islam di Eropa, berarti di wilayah Belanda. Itu yang menyebarkan adalah Abdul Wahid van Bommel. Belanda. Masih ada ini, masih di wilayah Australia ya. Di Australia, perkembangan Islam di Australia juga sangat luar biasa ya. Ini semuanya berkat para pelaut. Ya, bagi berkat para pelaut yang melakukan interaksi dengan penduduk asli ya. Penduduk asli bangsa aborigin Australia. Aborigin ya. Nah, dan hal itu terbukti bahwa di museum terdapat Islamic Museum Australia gitu ya. Nah, kira-kira para pelaut yang menyebarkan Islam di Australia berasal dari mana kira-kira? Makassar. Makassar ke Australia. Makassar ya. Makassar. Masih ini sudah masuk. SKI sudah habis ya, SKI ya. SKI kita masuk akidah ya. Di akidah siapa yang pegang modul akidah? Akidah konsep akhlak karimah ya. Akidah akhlak, jadi kekuatan jiwa membentuk akhlak karimah. Konsep akhlak karimah ya. Indikatornya dengan ada beberapa kasus ya, ada beberapa kasus tentang akhlak ya, akhlak karimah. Khususnya kepada peserta didik. Tentu harus mampu menilai hakikat apa sebenarnya akhlak karimah itu ya. Oleh karena itu misalnya tentu sebagai seorang siswa atau peserta didik bahwa setiap bertemu dengan guru-gurunya selalu mengucapkan salam. Itu kan merupakan akhlak yang mulia, akhlakul karimah ya, termasuk kategori akhlakul karimah. Mengucapkan salam, ketemu gurunya, mungkin sikapnya menunduk, gitu ya. Apalagi kalau di daerah Madura itu luar biasa ya. Ketemu dengan kiainya itu luar biasa ya. Nah, terus juga mengucapkan salam, mencium tangan itu kan ini masuk kategori pembiasaan ya, pembiasaan atau budaya religius ya. Tidak hanya itu aja sebenarnya, tidak hanya mengucapkan salam, kemudian bertemu gurunya, menegur atau bersikap yang baik gitu ya. Kemudian juga misalnya tadi ada yang namanya arif gitu ya. Senantiasa memberikan bagian sakunya sebagai sakunya kepada temannya yang membutuhkan. Nah, akibat seperti itu Arif tadi hidup dengan damai, nggak ada yang musuhi karena kan loman ya. Karena kalau loman itu kan konconnya banyak ya, temannya banyak. Nah, tentu yang diminta hal seperti ini jenengan adalah diminta bahwa ini masuk ke dalam kategori yang bagaimana tadi ya. Misalnya Arif tadi termasuk apa yang telah dilakukan oleh Arif ini
perilaku ini dikatakan sebagai akhlakul karimah, yang artinya bagaimana akhlakul karimah itu? Akhlakul karimah itu gimana artinya ya? Apa kira-kira? Perilaku dikatakan sebagai akhlakul karimah, artinya apa artinya? Gambaran keadaan sifat yang mendorong daging, mendorong berpikir panjang. Sudah ketemu modulnya? Sudah. Apa jawabannya kira-kira? Akhlak itu gambaran keadaan jiwa berupa sifat-sifat yang sudah mendarah daging yang mendorong dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dengan mudah tanpa berpikir panjang. Memang ini jawaban seperti ini loh yang kadang ya menjebak ya. Yang banyak jebakan-jebakan itu misalnya ini akhlakul karimah yang artinya misalnya bahwa yang dikatakan akhlakul karimah itu adalah perilaku yang positif ya. Perilaku yang positif yang dilakukan secara spontan karena dorongan alam bawah sadar tadi ya. Dorongan alam bawah sadar bahwa misalnya ketika bertemu tadi ya, ketika bertemu dengan gurunya sudah otomatis menundukkan sirahnya atau mengucap salam gitu. Atau juga perilaku positif yang dilakukan secara kebetulan dengan tujuan memperoleh pujian. Nah, bisa juga dilakukan secara kebetulan aja. Kadang-kadang nggak ketemu dengan gurunya, tidak terbiasa begitu. Tiba-tiba kok langsung mengucapkan salam. Nggak tahu itu menjadi kebiasaannya atau hanya kebetulan. Bisa juga perilaku positif yang dilakukan secara berulang dengan tujuan memperoleh penghargaan. Ada juga misalnya perilaku positif yang dilakukan karena adanya aturan yang mewajibkan. Biasanya yang dari jabatan tangan bersalaman dengan guru-gurunya, maka di sana kadang-kadang ada guru-guru yang menghadang di pintu gerbang ya. Ada juga perilaku positif yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi dilakukan secara berulang dan menimbulkan ketenangan jiwa. Dilakukan berulang akhlakul karimah itu kan tidak hanya secara kebetulan, tidak untuk mendapatkan pujian atau penghargaan ya, tapi itu sudah merupakan apa? Sesuatu yang sudah dilakukan menjadi kebiasaan karena panggilan apa? Jiwa ya. Jiwa ya. Terbiasa tanpa tendensi apa-apa. Ya, jiwa. Jadi kalau seperti itu tadi gimana jawabannya? Perilaku positif yang dilakukan secara berulang dan menimbulkan ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa. Nah, seperti gini nih ya. Jebakan maut ini ya. Masih ada 10 menit ya? Mungkin masih 2 lagi ya? Iya. Dapat berapa tadi? Ada 30? 16, Dad. 16. Akhlaknya baru 1. Akhlaknya baru 1. Ya, wis. Sampai 2. Nah, ini potensi ya. Jadi potensi jiwa kuwah al-ilm wa kuwah al-ghadab.
konsep jiwa kuah al-ghadab. Nah, sudah ketemu yang bahas ini ya. Jadi jiwa al-ghadab dan jiwa kuah. Kuah ya, kuah. Nah, tentu yang ini yang diminta jenengan itu adalah memunculkan sifatnya. Jadi ada salah satu dorongan yang bisa memunculkan sifat keberanian. Syaja'ah. Sifat keberanian itu syaja'ah ya. Adalah kuah al-ghadab. Kuah al-ghadab adalah sifat kuah al-ghadab adalah stimulus bagi seorang untuk menolak terhadap yang tidak disukai. Sikap menolak sesuatu yang tidak disukai. Nah, lalu dorongan itu sehingga dapat menimbulkan sifat syaja'ah, sifat keberanian tadi. Karena dorongan suatu dengan yang tidak disukai tadi. Nah, oleh karena itu di dalam sifat syaja'ah tadi salah satu turunan dari sifat syaja'ah itu adalah an-najdah. An-najdah. Sudah ketemu modulnya? Sudah. An-najdah. Membantu menolong. An-najdah. Ya, kira-kira apa? Sifat syaja'ah adalah an-najdah. Itu apa kira-kira? Yang dipertanyakan kan itu tadi ya, sifat syaja'ah adalah an-najdah. Nah, berarti yang dipertanyakan adalah an-najdahnya ya. Iya. Membantu menolong. Membantu menolong siapapun tanpa takut. Oh iya. Jihad. Tapi jangan jangan terkecoh tadi ya. Tadi kan apa tadi? As-saja'ah tadi apa? Berani. Berani. Tadi kan dengan membantu. Ini membantu ya. Jadi bukan membantu. Ada berani dalam membantu apa? Karena berani dalam membantu atau menolong siapapun. Jadi karena di sini juga penuh dengan jebakan-jebakan ya. Penuh jebakan-jebakan. Nah, kata kuncinya adalah as-saja'ah tadi, as-saja'ah ya. As-saja'ah an-najidah tadi. Jadi berani dalam membantu atau menolong siapapun, apalagi menolong hal yang benar. Baginya merupakan jihad. Begitu. Jebakannya luar biasa ini jebakannya itu. Sama sebenarnya juga tidak salah. Kalau saya sini tidak salah. Satu lagi. Satu lagi cukup. Amal soleh. Sudah ketemu amal soleh? Amal baik dan dalam Islam dan implementasinya ya dalam kehidupan sosial masyarakat. Iman dan amal soleh dalam Islam. Nah, misalnya di situ misalnya ada contoh Amir misalnya. Pak Amir atau Bu Amir adalah orang yang suka bersedekah, sering bersedekah, gemar bersedekah.
dan mengerjakan sholat dengan berjamaah di masjid atas dasar pemahaman bahwa mengerjakan sholat wajib 5 waktu di masjid merupakan bentuk amalan dan perwujudan dan kepercayaan kepada Allah semata. Tidak cukup hanya diyakini dalam hati serta diucapkan dengan lisan tanpa ada bentuk ketaatan. Oleh karena itu bentuk ketaatan yang perlu digarisbawahi, ketundukan dan kepatuhan atas keyakinan terhadapnya. Nah, maka yang sini yang perlu dipertajam adalah kaitannya dengan pemahaman ya. Nah, pemahaman Pak Amir tadi, Pak Amir tadi itu kira-kira merupakan cerminan dari apanya ya? Dari kepatuhan atau ketaatan atau syukur atau apa misalnya tawakal atau ketawaduan, kira-kira apa menurut jenengan? Masuk ke dalam cerminan dari Ketaatan. Apa? Ketaatan. Sudah ketemu modulnya? Ada syukur, ada sabar. Syukur, Pak. Syukur. Ada taat, ada syukur, ada tawakal, ada tawadhu, ada iman. Ada iman? Ada iman? Nah, tentu yang menjadi perhatian adalah iman. Ya. Karena dengan iman secara keseluruhan sudah masuk. Sudah masuk. Syukur bagian dari iman. Belum tentu juga iman. Gitu ya. Nah, oke. Jadi seperti itu. Oke, saya kira sudah jam 10 tepat. Masih dilanjut sampai jam 12 atau memang disudahi dulu? Sudah 5 buat Ustaz. Hah? Sudah 5 buat. Dapat berapa? Dapat 18. 18 ya? Ya, Pak. 18 Ustaz. 18. Dilanjut apa disudahi? Lanjut besok. Besok. Besok aja Ustaz. Gitu ya. Kalau sudah ngantuk, sudah kurang fokus Ustaz. Iya. Sambil sambil besok mungkin sambil diingat-ingat modul yang telah diresum itu terkait dengan apa gitu ya. Sehingga ketika mungkin saya menyontohkan begitu nanti sudah ada yang nyaut modul sekian kemudian kisi-kisinya nomor sekian. Maksudnya supaya nanti juga bisa dipelajari ulang gitu ya dalam rangka untuk menegaskan gitu ya dan sambil dipakai belajar. Catatannya jangan hilang ya. Siap, Pak, siap. Jangan dihilangkan, itu dipelajari. Siapa tahu Iya, saya belum selesai kemarin ini ya. siapa tahu di antara yang kita pelajari malam hari ini ada yang nanti keluar ketika ujian gitu ya, walaupun tidak secara keseluruhan mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 18 tadi gitu ya. Mungkin gitu ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu di dunia maya. Ya memang sudah saya ya mulai pagi tadi kayaknya ya sudah dipacu ya. Saya sendiri juga mulai pagi, bahkan mulai tadi malam, kemarin malam ya. Dari melancong sana sini. Sampai ini belum sempat ngapain. Saya datang langsung buka pintu, langsung buka laptop ini ya, karena waktunya betul-betul mepet kan. Mungkin jenengan sudah banyak yang sudah menunggu. Kalau nanti semakin malam nanti bapak-bapak ini sudah gemeng-gemengnya ini Pak.
final. Baik, Bapak Ibu sekalian, kemudian apa yang kita pelajari, kita telaah pada malam hari ini benar-benar menjadi tambahan keilmuan ya. Tambahan keilmuan. Tidak hanya sekedar menghadapi apa namanya menghadapi ujian nanti, tetapi paling enggak secara keilmuan ya, supaya menambah wawasan keilmuan semua. Dan mari ke pertemuan pada malam hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan gitu ya. Tapi ini saya lakukan demi cinta dan sayangku padamu semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Baik, saya kiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sami-sami. Langsung lab ya. Siap Ustaz. Monggo.